Cepat, Wan. Iya, ini lagi usaha. Buruan, Wan. Iya, bentar lagi, Sel. Di antara banyaknya paket yang tertumpuk, suara tadi berburu dengan nafas. Di bagian gudang, lampunya tak terlampau terang, tapi dari siluet tubuhnya, terlihat pergerakan dua orang itu sedang apa. Selvi meminta pada Wawan untuk jauh lebih cepat memompa. Di tengah sibuk menaikkan atasan yang tidak dilepaskan, sesekali pula dia membenahi hijabnya. Kantor bukanlah tempat yang aman bagi keduanya, tapi selalu saja tempat ini menjadi favorit. Di sela-sela mencuri-curi waktu, sensasi yang didapatkan juga berbeda, ngeri-ngeri sedap. Sebab datangnya kesempatan selalu saja tiba-tiba seperti saat ini. Pada akhir bulan, Wawan dan Selvi yang sama-sama bekerja di sebuah jasa pengiriman barang harus bekerja lembur. Dan seperti hari-hari sebelumnya, untuk menyiasatinya, Selvi memilih jauh lebih cepat untuk datang usai jam kantor tadi selesai. Sebenarnya statusnya Selvi punya pacar, jadi harus mencuri-curi kesempatan seperti ini. Sama-sama bekerja di kantor yang sama, membuat kesempatan selalu ada. Wawan sebagai shipper atau kurir pengiriman paket, sementara Selvi adalah adminnya. Sebelah tangan Wawan berpegangan kuat-kuat pada dinding, yang satunya ke pinggang Selvi. Wawan memegang ujung seragam ekspedisi yang menaungi, sementara Selvi terus memintanya untuk jauh lebih cepat. Usia produktif membuat Wawan lumayan tangguh di segala medanya. Selvi pun merintih sambil memantau bagian pintu, khawatir kalau Danar yang menjabat sebagai supervisor atau kepala gudang itu datang ke tempat itu. Suara tubuh dan tubuh pun terdengar beradu. Terdengar suara itu terulang, beradu dengan suara yang dipaksa tak meluncur beruntun. Hingga akhirnya Wawan pun menyudahinya. Wah, makasih banget ya, Sel, ucap Wawan, dan selalu saja seperti itu, tidak lupa berterima kasih. Iya, Selvi menjawabnya di tengah napasnya yang terengah. Dua belah tangannya masih berpegangan pada dinding. Sementara Wawan dengan sigap merapikan seragamnya. Cepat, Sel, benahi pakaianmu, pinta Wawan, karena Selvi masih mengatur napasnya. Bagiannya juga masih polosan, celananya hanya turun sampai ke lutut. Iya, Wan, bentar, jawab Selvi, lalu melakukan seperti yang diminta. Wawan pun langsung meninggalkan Selvi begitu saja. Dia langsung membuka pintu yang tadi sengaja ditutup. Rasanya begitu lega, lalu dengan lekas melakukan tugasnya sebagai seorang shipper. Dan semuanya pun berjalan mulus saat Danar dan yang lainnya datang yang tidak sampai 5 menit kemudian. Wajarlah jika napas Selvi masih terlihat sangat berat, membuat Danar yang baru sampai khawatir. Dia pun mendekati Selvi yang sudah ada di balik meja kebesarannya. Tangannya sedang mengotak-ngotik mouse dan menghadap monitor. Danar duduk di samping Selvi setelah menarik kursi, lalu menanyai kekasih hatinya itu. Muka kamu merah, Sel. Kamu juga kelihatan lelah banget. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Danar. Dengan cepat Selvi pun menyingkirkan telunjuk Danar yang menyingkirkan keringat pada wajahnya. Jangan pegang-pegang, belum halal. Biasa aja kok, aku baik-baik aja tuh. Selvi pun mengelak, kemudian memilih mengambil lembar-lembar tisu dan membersihkan sendiri wajahnya yang masih berkeringat. Tentu saja Danar curiga. Ini bukanlah kali pertama, walaupun tidak akhir bulan. Dia sering mendapati Selvi yang sangat rajin datang lebih awal, dan kondisinya selalu seperti ini. Sementara itu, sebagai seorang shipper, Wawan juga dipercaya memegang kunci kantor. Seperti sekarang, Wawan juga cepat datang dan Selvi pun menyusul. Semenjak sebulan terakhir, perasaan Danar tidak enak. Wajah Selvi selalu saja merah, lipstik yang selalu dipakai hilang begitu saja. Pakaiannya terlihat tidak rapi. Pokoknya masih banyak lagi yang mengganjal di batin Danar, termasuk juga gelagat Wawan yang seperti maling kalau berhadapan dengan dia. Atas dasar itu pula, keesokan malamnya membuat Danar menceritakan pada salah satu teman yang kebetulan punya kafe tepat di depan kantor ekspedisi tempatnya bekerja. Namanya adalah Herman. Man, aku tuh curiga banget sama Selvi. Dia selalu datang jauh lebih cepat, seolah menyusul Wawan gitu.
Danar menceritakan semuanya pada Herman. Dan maksudnya Danar, karena posisi kafe milik Herman berhadapan langsung dengan kantornya, pastilah bisa melihat kejanggalan antara Sylvie dan Wawan selama ini. Rupanya keputusan Danar menceritakan pada sahabatnya itu adalah keputusan yang tepat. Karena Herman langsung menyarankan agar Danar langsung memeriksa CCTV saja. Hari gini kenapa kamu repot-repot? Zaman gini pula, kalau cari istri yang baik-baik, hijab bukanlah jaminan. Cuma begitu tanggapan dari Herman, tapi Danar sudah bisa mengartikannya. Berarti temannya ini melihat sesuatu yang tidak baik pada diri Sylvie. Sebenarnya Herman tidak tega mau memberitahukan karena kedatangan Sylvie dan Wawan semenjak lama menimbulkan kecurigaannya, bahkan selalu menjadi topik pembicaraan mereka sembari menunggu pembeli. Sudah, terima kasih ya Man. Kamu memang sahabat terbaikku, ucap Danar kala itu sembari membayar pesanannya. Oke, ntar kamu tinggal calling aja. Aku bisa membantu kamu untuk mengecek CCTV-nya. Begitu kata Herman dan disepakati oleh Danar. Menjalin kasih dengan Danar, Sylvie belum pernah disentuhnya. Danar pemuda baik-baik, jadi kecurigaannya yang bertumpuk-tumpuk itu ingin segera mendapatkan jawaban dan melakukan seperti yang disarankan oleh Herman. Danar tidak mau ribut-ribut, padahal bisa saja dia minta bantuan siper lainnya. Tapi banyak pertimbangannya, menjaga aib orang lain itu akan jauh lebih baik. Saat jam kantor selesai, Wawan pun belum datang mengantarkan paket. Tapi kali ini, Danar sengaja tidak pulang lebih dulu. Sementara Sylvie sedari tadi gusar menunggu Danar yang tidak pulang-pulang. Karena Danar tidak kunjung keluar dari bagian gudang, Sylvie pun menyusulnya. Kak, Sylvie memanggilnya dengan suara keras. Kak Danar, kok kamu tumben-tumbennya sih gak pulang? Jam kantor udah selesai loh. Sylvie menambahinya, kemudian memberitahukan kalau Danar sudah telat lama pulangnya. Danar yang sengaja menyibukkan diri menoleh pada Sylvie yang ada di depan pintu. Tugas aku banyak, kan kamu tahu sendiri. Apa kamu mau lambat pulang lagi? Sylvie pun terdiam. Terlihat dia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Membuat Danar memberitahukan kalau memang Sylvie belum pulang. Toh nanti bisa sama-sama karena kebetulan satu jalur. Namun buru-buru Sylvie langsung memberitahukan kalau dia akan pulang sekarang juga. Dan langsung berpamitan pada Danar. Hati-hati di jalan, Sel, pesan Danar. Sesaat kemudian Sylvie pun lenyap begitu saja. Kantor pun sudah tutup, tetapi kalau untuk para karyawan pastilah sudah tahu. Tinggal mendorong pintu besi sedikit saja, mereka sudah bisa masuk karena beberapa siper pun belum datang. Usai ditinggalkan Sylvie tadi, Danar pun buru-buru keluar dari area gudang. Sebenarnya tidak ada pekerjaannya yang tertumpuk di sana. Kemudian dengan cepat, Danar memberikan kode pada Herman dengan memanggil via telepon. Buruan bantu aku, kata Danar sembari berbicara lewat telepon tadi. Tidak butuh waktu lama, hanya cukup menyeberang jalan saja. Herman pun sudah datang, ditunggu Danar yang ada di depan komputer. Setibanya Herman, dia langsung membantu. Dia punya keterampilan sebab CCTV di kantor ekspedisi ini, dia jugalah yang memasangnya. Astagfirullahaladzim, ucap Danar tak bisa berkata-kata, selain hanya beristighfar. Nanar mata Danar seketika itu juga berkaca-kaca melihat kenyataan pada layar yang terpampang di depan matanya. Aku benar-benar gak menyangka. Danar meremas kuat-kuat ujung meja, tempat dia di mana menatap layar dan mendapati kenyataan. Kalau begini, kamu kan gak perlu berdebat denganku, kata Herman sembari menunjukkan beberapa pergerakan yang mencurigakan lagi. Jelas terlihat pergerakan tubuh laki-laki dan perempuan. Walaupun beberapa spot tidak jelas sekali, tapi dari bodinya, Danar bisa mengenali, terutama di area gudang yang penerangannya begitu minim. Suara desaan itu semakin membuat Danar mengenali kalau itu adalah Sylvie dan Wawan. Mereka sedang berbuat asusila di dalam gudang dan juga beberapa spot lainnya, termasuk juga di kursi tempatnya duduk sekarang. Pantas saja, Sylvie selalu datang lebih cepat dan selalu pulang terlambat. Gerutu Danar, selama ini dia percaya begitu saja. Paling hanya mendapatkan laporan kalau sudah berangkat dan akan lambat pulang.
Bagi Danar, begitu saja sudah cukup untuknya untuk percaya pada Sylvie. Namun nyatanya, dia ditusuk dari belakang. Herman pun tercekat melihat admin dan Sipper itu enak-enakan. Dan yang paling terbaru adalah kemarin malam, Herman terus membantu Danar untuk menemukan bukti jauh lebih banyak. Satu persatu Sipper pun sudah datang. Mereka juga ikut gabung melihat apa yang dilakukan kawan mereka. Wah, berani-beraninya Wawan berbuat begitu di kantor kita. Irwan dibuat geram. Selama ini dia tidak menaruh curiga sama sekali. Sesama Sipper berpikir yang normal-normal aja. Walaupun sering mendapati kedekatan yang lebih antara Wawan dan juga Sylvie. Tapi dipikir mereka hanyalah kedekatan sebagai atasan dan bawahan. Karena mereka juga dekat dengan Sylvie. Bukti ini sudah jelas, tinggal kalian laporkan saja ke atasan, ucap Herman yang memberikan sebuah saran. Danar terdiam dan berulang kali mencabik rambutnya. Masih tak percaya dengan keberanian Sylvie. Sampai-sampai dia tidak bisa lagi diajak berdiskusi. Di antara para Sipper, Irwan yang paling geram tidak sabar menunggu kedatangan Wawan. Walaupun Herman menyarankan menunggu sampai datang barulah diinterogasi, tapi Irwan memilih untuk segera menelpon Wawan. Bajingan banget lu, Wan. Irwan meneriaki Wawan dari telepon. Awalnya Wawan yang tak tahu apa-apa menanyai. Kesal juga Wawan langsung dikatai bajingan. Tetapi saat Irwan memberitahukan kelakuan bejatnya, panggilannya pun seketika terputus. Bahaya ini. Ngapain juga aku balik ke kantor kalau sudah tahu begini? Pastilah aku jadi malu sendiri nanti. Dan pastilah dipecat, ucap Wawan yang masih ada di atas motornya berbicara sendiri. Uang ada di tangannya, membuatnya dengan mudah untuk segera menghindari masalah ini. Dan mulai malam itu, Wawan tak diketahui kemana rimbanya. Sebab dia di Jakarta merantau. Identitas yang diketahui, dia adalah orang Pulau Jawa. Tidak terelakkan lagi, usai Irwan menghubungi Wawan dan terputus barusan, ributlah sesama Sipper. Mereka menyalahkan keputusan Irwan. Seharusnya tidak melakukan seperti tadi dan harus berpikir dengan kepala dingin terlebih dahulu untuk menjebak Wawan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dilacak tak didapati lagi di mana Wawan berada. Hanya posisi terakhir saja yang didapatkan. Di tengah keributan yang akhirnya ditengahi oleh Herman, para Sipper itu diminta oleh Danar yang akhirnya sanggup berbicara untuk merahasiakan semuanya. Mereka sepakat walaupun sebenarnya tidak tega karena Sylvie harus menanggung malu sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya Sylvie masuk kantor dan kali ini dia mendapati Danar lebih dulu datang. Kunci yang biasanya akan berada di tangan Wawan, kini Danarlah yang megang. Awal baru tiba di depan kantor, perasaan Sylvie sudah tidak enak sebab bukanlah motor Wawan yang didapatinya, melainkan motor milik Danar. Kok perasaanku gak enak ya? Sylvie berbicara dalam hati sembari menatap motor Danar. Karena hari-hari sebelumnya dia aman-aman saja. Sylvie masuk tanpa memperdulikan kata hatinya yang berkata lain, seolah dia akan ditelanjangi. Benar saja, Sylvie mendapati Danar duduk di kursi kebesarannya, mencoba membuang semua perasaan takut. Sylvie maunya meminta Danar untuk menyingkir karena dia akan segera bertugas. Namun Danar tetap bergeming. Kenapa kamu lihatnya kayak gitu amat sih, Kak Danar? Sylvie menanyai. Aku punya kejutan untuk kamu, kata Danar berusaha untuk tenang, tapi dari suaranya yang bergetar, dia sedang tidak baik-baik saja. Gemetaran lutut Sylvie saat dengan terpaksa harus duduk di samping Danar. Di tengah ketakutan itu, Sylvie menanyai disuruh apa, tetapi Danar tetap diam. Dan akhirnya Sylvie pun tercengang saat dia pun menatap layar dan terpampanglah dirinya sedang enak-enakan dengan Wawan. Ih, apa-apaan sih? Sylvie berusaha mengelak, bahkan langsung berusaha menjauh. Dia tidak mau melihat dirinya yang berbuat seronok. Tidak sanggup melihat dirinya dan Wawan, Sylvie akan berdiri, tetapi tangannya ditarik dengan kasar oleh Danar hingga kembali terduduk. Danar menggeser kursinya, lalu memaksa kursi yang diduduki oleh Sylvie untuk mengarah padanya. Kini keduanya pun berhadapan. Danar berulang kali menggeleng, sembari menatap wajah Sylvie. Setelah itu dia mengungkapkan isi hatinya. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Padahal aku benar-benar menjaga kehormatanmu. Aku tidak berniat sedikit pun menyentuh kesucianmu, Sel.
sebelum aku mengesahkan kamu menjadi istriku. Tapi pada kenyataannya, kamu malah menyerahkan begitu saja pada pria lain. Aku benar-benar sangat kecewa. Jadi, dengan senang hati, aku berterima kasih padamu yang telah menunjukkan jauh lebih cepat padaku. Sylvie buru-buru memotong ucapan Danar yang belum selesai. Kak, aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Sylvie tahu, pastilah dirinya akan diputuskan. Malang bagi Sylvie, Danar sudah tidak butuh penjelasan darinya, sebab kata Danar yang dilihatnya tidak perlu meminta klarifikasi lagi. Jadi dia sudah mengambil keputusan yang tepat dan tidak akan pernah disesalinya. Kita putus sekarang juga, Sel. Danar berdiri, lalu mengulurkan tangannya. Tapi Sylvie langsung menampik tangannya dengan kasar. Aku gak mau kita putus, Mas. Tentu saja Danar tertawa. Haha, kamu tuh lucu banget ya, Sel. Setelah berkata, mata Danar memerah. Setelah perselingkuhan yang dilakukan, Sylvie tapi masih ingin tetap jadi pacarnya. Sungguh goblok banget. Sylvie berusaha menjaga Danar yang akan menjauh darinya. Bahkan dia mengejar si Danar. Kak, aku hilaf, sesal Sylvie. Aku menyesalinya sekarang. Tolong kita jangan putus ya, Kak. Mohon Sylvie lagi. Dengan kasar, Danar menyingkirkan kedua belayan tangan Sylvie yang akan memeluk pinggangnya. Bahkan Danar tega mendorong tubuh Sylvie hingga terhempas pada dinding. Sylvie pun merintih sembari memeluk tubuhnya yang sudah ternoda. Maafkan aku, Kak Danar. Aku akan jadi yang terbaik untuk kamu, pinta Sylvie lagi yang tidak mengaca pada dirinya sendiri. Danar pun menggeleng. Maaf, aku supervisor di sini, Sel. Aku bukan pemulung. Sorry, kamu tidak banyak barang rongsokan. Camkan itu, Sel. Seketika runtuh dunia Sylvie pagi itu, sebab dia sudah tahu apa yang harus diterimanya. Benar saja, hari itu juga Sylvie pun dikeluarkan dari kantornya bekerja. Tempat untuk menggantungkan rezeki untuk kedua orang tuanya di situ, terpaksa dia harus dikeluarkan dari situ. Dan setelah kejadian itu, tidak ada tempat lain bagi Sylvie. Dia harus pulang ke kampung halaman dan terus berusaha mencari tahu keberadaan Wawan lewat media sosial. Singkat cerita, 6 bulan kemudian adalah waktu yang lama bagi Danar. Bersama Siti, perempuan cantik dan santun dan menggantikan kedudukan Sylvie yang dipecat secara tidak hormat. Dan dalam kurun waktu 7 bulan menilai Siti, sudah cukup membuat Danar memberanikan diri, mengungkapkan isi hatinya. Dan Gayung pun bersambut, cuma menjadi sahabat saja. Siti sanggup mengobati luka hati Danar yang menganga. Danar pemuda sopan dan rajin ibadah itu adalah kriteria yang dicari oleh Siti selama ini. Sementara apa yang terjadi pada Danar dulu, Siti juga tahu. Pria itu butuh yang setia dan Siti tidak sedang mencari pacar, tapi dia sedang mencari imam. Maka saat malam mingguan di kafe, Danar pun mengungkapkan isi hatinya. Tapi Siti memberitahukan dia tidak sedang mencari pacar, tetapi sedang mencari suami. Malam itu pun menjadi malam yang paling membahagiakan bagi Danar. Di balik cobaan, selalu ada hikmah. Benar kata pepatah, niat baik pasti akan diperlancar jalannya. Dalam kurun waktu yang sangat singkat itu, Danar pun langsung melamar Siti di kampung halamannya, yakni di Banten. Dan baru diketahui pula oleh Danar jika Siti itu satu kampung dengan Sylvie yang sama-sama orang Banten. Pesta pun digelar ramai saat itu. Sylvie juga bisa melihatnya karena Sylvie menjadi tamu undangan juga. Tapi dia bukanlah orang yang ikut berbahagia di hari pernikahan itu, sebab Sylvie sudah berbadan 2. Bahkan saat hadir menjadi tamu undangan pun perutnya sudah membuncit. 9 bulan Sylvie hamil dan menjadi kunjingan para warga di situ. Itu si Sylvie sudah mau lahiran saja belum nikah. Siti yang gadis malah sudah nikah duluan, ucap para tetangga yang ditujukan pada ibunya Sylvie saat membantu di tempat hajatan dan membuat ibunya Sylvie memilih untuk pulang dan mengurung dirinya. Pernikahan antara Siti dan Danar digelar dengan sangat ramai. Dari hiburannya saja ada dangdutan dan juga kesenian daerah. Usai ijab kabul dan resepsi, Danar tidak langsung pulang ke Jakarta. Dia mendapatkan cuti dan memilih melewati hari terlebih dahulu di daerah Banten itu.
Berada di desa yang masih asri membuat honeymoon Danar dan Siti pun istimewa. Tidak jarang keduanya sengaja berboncengan sepeda ontel untuk sekedar melewati udara segar di jalanan desa itu. Sementara Sylvie hanya sanggup mengintip kemesraan Siti dan Danar lewat balik jendela rumah ibunya. Sylvie meraba perutnya yang rasanya sudah akan meledak saja. Tubuhnya sekarang kurus, wajahnya juga pucat tak terurus. Air matanya perlahan-lahan merembes saat suara ibunya di belakang sana memecahkan gendang telinganya. Kamu itu ya Sel, jadi perempuan kok goblok. Lihat itu Siti, dikasih mar banyak. Orang tuanya bisa pesta rame kayak begitu. Kalau suka sama laki-laki itu yang seperti itu, supaya Ma bisa bikin pesta. Ma heran sama kamu. Kamu itu kok goblok banget jadi anak gadis. Cantik itu dijadikan modal. Danar itu orang kaya. Tambah emaknya Sylvie dengan emosi. Sylvie hanya memejamkan mata mendengar amarah dari ibunya. Dia hanya bisa membatin. Andaikan Mama tahu, aku sangat menyesal. Semakin hari menjadi-jadi, kekesalan ibunya Sylvie saat mengetahui Danar adalah pemuda yang ditinggalkan oleh Sylvie. Demi laki-laki yang jabatannya jauh lebih rendah dan malah sekarang tidak menampakkan batang hidungnya. Air mata Sylvie pun menetes, jatuh semakin deras, apalagi saat Danar dan Siti kembali melintas dengan tertawa-tawa. Keceriaan pengantin baru tidak begitu ubahnya sebuah ejekan bagi Sylvie yang sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan, tapi tidak ada suami. Boro-boro dinikahi, batang hidung Wawan saja tidak nongol sampai detik ini. Dicarinya di media sosial, raib bagaikan ditelan bumi. Selama di kampung, Sylvie hanya dianggap sampah keluarganya. Bukan hanya bapak dan ibunya saja yang marah besar kepadanya, paman dan bibinya, pokoknya semuanya menganggap Sylvie adalah aib keluarga. Awalnya Sylvie memberitahukan pastilah nanti Wawan akan datang bertanggung jawab. Dan dia berpikir tidak mungkin Wawan akan meninggalkan dia yang sedang hamil. Sudah pernah enak-enakan pastilah nanti akan dicari. Tapi pada kenyataannya, sampai perutnya tak bisa lagi disembunyikan dan menjadi gunjingan warga, Wawan tidak menunjukkan itikat baik sama sekali. Karena tidak bisa dihubungi waktu itu, membuat Sylvie memilih untuk pulang kampung halaman. Dan sekarang, omelan emaknya membuat perut Sylvie langsung mulas. Sylvie pun meratap, kedua belah tangannya meremas perut di tengah ibunya yang terus saja nyerocos memarahi dirinya. Dari hari ke hari, selalu saja seperti itu. Perutku mulus banget, Mak. Sylvie berteriak sambil menangis. Emak yang sudah kesal bukan langsung bersiap-siap, tapi kembali malah mengomeli. Sakit? Memang ngeluarin anak itu sakit. Sekarang kamu rasakan sendiri. Laki-laki yang mengambil kamu itu tidak bertanggung jawab. Tubuh Sylvie gemetaran, dia terus merintih kesakitan. Perutnya yang besar itu seperti mau meledak. Kaki bayi meronta-ronta di dalam sana. Bisa enggak diam, Mak? Sylvie berteriak saat sudah terduduk di atas ranjang, memukuli perutnya yang terus saja bergerak-gerak seperti mau pecah. Mati saja kau di dalam, teriak Sylvie lagi sembari menatap perutnya yang melenceng ke kiri dan ke kanan. Papamu tidak bertanggung jawab. Semua keluargaku tidak suka. Lebih baik kamu mati saja. Aku tidak mau mengeluarkanmu. Begitu Sylvie histeris, sembari menahan rasa mules dan tidak mau mengejan saat dukun bayi sudah datang dan memintanya untuk mengikuti langkah-langkah. Dari menarik napas, lalu mengempaskan pelan sebelum akhirnya diminta untuk mengejan. Bayi mau mati di dalam kalau kamu tidak mau mengejan, kata dukun yang berusia sekitar 60 tahun itu. Berulang kali dukun perempuan itu membujuk Sylvie untuk mengejan. Ayo tarik napas dalam-dalam, Dok. Angkat kakimu lebar-lebar, mengejan seperti buang air besar. Namun Sylvie tetap saja mengulangi kata-katanya tadi. Aku tidak mau melahirkan bayi ini. Dia bayi haram. Aku akan membiarkan dia mati dalam perutku. Sylvie terus berteriak di tengah dia menahan rasa sakit hingga kedua belah kakinya tertarik ke sembarang arah. Tikar tempatnya untuk bersalin pun jadi acak-acakan. Sementara keluarganya Sylvie memilih keluar dari dalam rumah, begitu juga dengan emaknya. Teriakan Sylvie itu bisa didengar oleh mereka yang memilih berdiam di belakang rumah.
Memang ada baiknya bayi itu mati saja, kata ibunya Sylvie saat suara Sylvie di dalam sana tetap tidak mau mengikuti tahap-tahap yang harus dilewatinya. Tapi kalau kamu tidak mau mengejan, bukan hanya bayimu saja yang mati, tapi kamu juga bisa mati, kecuali dioperasi. Tapi operasi itu kan butuh biaya banyak, dan kamu harus dibawa ke kota. Jelas dukun itu dengan suara yang sangat khas. Sylvie yang sudah gelap mata masih berpikir jernih. Ada benarnya yang dikatakan dukun itu. Bukan hanya jauh saja jaraknya, tapi dia tidak punya uang. Pastilah emaknya akan ngamuk lagi kalau sampai mengeluarkan uang gara-gara dia harus operasi. Baiklah Mbah, kalau begitu aku akan mengeluarkan anak ini, tapi bunuh saja dia nanti setelah dia keluar dari perutku, kata Sylvie yang tetap tidak mau menerima bayinya. Semoga saja doamu didengar Allah, nak. Begitulah dukun itu menanggapinya. Dan setelah itu, si dukun pun menuntun Sylvie untuk mengejan. Sylvie pun berteriak dan tidak berselang lama, rumah yang hening itu dipecahkan oleh suara tangisan. Terdengar suara tangisan bayi yang sangat nyaring. Tangisan itu sangat tidak disukai oleh Sylvie. Dia langsung mengangkat kepalanya. Di antara kedua belah kakinya, dia melihat kepala bayi yang masih penuh dengan darah. Mati saja kamu, teriak Sylvie. Dukun bayi itu terlihat gemetaran tangannya, lalu matanya yang sendu menatap pada Sylvie yang langsung menanyai, "Apa bayiku sudah mati, Mbah?" Dukun bayi itu mengangguk, tapi itu tidak cukup bagi Sylvie, membuatnya kembali menanyai dan dukun itu pun menjawabnya, "Iya, bayimu sudah mati." "Alhamdulillah," teriak Sylvie lalu menjatuhkan tubuhnya dengan kasar. Tubuh Sylvie basah dengan keringat, darah di kedua belah kakinya masih mengalir. Tapi syukurnya tidak terjadi apa-apa pada Sylvie. Bayinya mati, tapi dirinya selamat. Sementara itu, Danar dan Siti pun mendengar kabar kematian anak Sylvie. Bahkan mereka juga ikut melayat. Tetapi kali ini, Sylvie tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Dan usai melahirkan itu, Sylvie lebih banyak mengurung diri. Yang dilakukannya berharap Wawan datang menengoknya. Bahkan saat Danar dan Siti berpamitan untuk kembali ke Jakarta, Sylvie meminta bantuan keduanya, barangkali bisa bertemu dengan Wawan, dan dimintanya untuk menjenguknya di Banten. "Iya, kamu jaga kesehatan. Insya Allah aku dan teman-teman sekantor akan membantumu. Insya Allah ketemu dan memberitahukan pada Wawan, Sel." Begitulah Danar berjanji waktu itu, sebelum akhirnya Siti melingkarkan tangan pada lengannya dan berpamitan untuk pulang. "Terima kasih ya Kak Danar," ucap Sylvie sebelum Danar keluar dari dalam rumahnya. Sylvie mengantarkan Danar dan Siti di pintu depan, matanya menatap sinis pada dua orang yang terlihat begitu serasi itu. "Aku gak ingin kalian berdua bahagia," desis Sylvie sembari menatap ke arah mantan pacarnya itu. "Siti, kamu telah lancang padaku. Aku akan mencari dukun santet untukmu. Lihat saja nanti," imbu Sylvie. Belum selesai masa nifas, Sylvie membuktikan ucapannya. Di Banten, cukuplah mudah jika hanya untuk mencari dukun santet. Sylvie yang sudah tak lagi dipedulikan oleh keluarganya, dibiarkan saja saat keluar rumah. Anting-anting emas yang masih tergantung pada telinganya dan juga kalung di leher jadi modal untuk Sylvie mendapatkan uang dan mencari keberadaan rumah si dukun. Sylvie pun kemudian diantarkan tukang ojek menuju ke tempat dukun itu berada dengan wajahnya yang masih pucat. Sylvie pun akhirnya sampai di rumah Ki Darmo. Pria itu katanya adalah dukun santet, bisa menyantet dan mengembalikan ilmu hitam. "Apa benar mang ini rumahnya?" Sylvie bertanya sebab saat datang di depan rumah Ki Darmo dalam keadaan waktu habis maghrib. "Betul Neng," jawab tukang ojek tersebut. Lalu seperti orang ketakutan, dia pun buru-buru meninggalkan pelataran rumah Ki Darmo yang terlihat seram itu. "Yaelah, baru juga mau tanyain ini itu, malah main kabur aja," gerutu Sylvie melihat kepergian tukang ojek semakin menjauh. Tiba-tiba saja Sylvie langsung memeluk tubuhnya erat-erat. Batang lehernya juga terasa begitu berat. Dan tiba-tiba Sylvie pun terkejut saat satu tepukan mendarat pada pundaknya. "Mau nyari apa, Neng?" Ki Darmo bertanya dengan suaranya yang khas itu. Sylvie yang terkejut mundur beberapa langkah. Dia lalu terbata-bata.
ini Ki Darmo. Dan dengan cepat Ki Darmo pun mengiyakan. Iya, aku Ki Darmo yang tersor itu. Kemudian Ki Darmo pun meminta Sylvie untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah. Saat sudah berada di ruangan yang hanya ada temaram lampu teplok, Ki Darmo bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini, Neng?" Mata pria itu tak berkedip memperhatikan Sylvie dari ujung kepala. Lekuk tubuh Sylvie membuatnya menelan ludah. Berulang kali Sylvie membenahi bajunya. Mata Ki Darmo seolah menelanjanginya, begitu jelalatan. "Aku ingin menyantet istri mantan pacarku, Mbah. Dia tidak mau menikahi aku dan malah menikahi tetanggaku sendiri. Aku kecewa padanya, Ki. Aku ingin segera balas dendam pada Kak Danar." Adu Sylvie berapi-api sembari menatap temaram lampu teplok keemasan. Itu gampang. Itu sangatlah mudah. Karena memang itu adalah keterampilanku yang mudah bagiku. Tanggap Ki Darmo. "Kalau begitu, aku mohon bantuanmu, Ki," pinta Sylvie sembari mendekatkan wajahnya. Ki Darmo pun mangut-mangut, matanya menatap Sylvie secara brutal. "Tapi ada syaratnya." "Apa itu, Ki?" "Tapi aku tidak yakin Neng bakalan mau," jawab Ki Darmo. "Asalkan Siti sengsara, aku mau saja, apapun itu, Ki," terang Sylvie yang berapi-api. "Aku jamin 100% yang namanya Siti itu akan menderita. Supaya Danar mantan kekasihmu itu yang telah kurang ajar, telah menyia-nyiakan perempuan secantikmu, ikut juga menderita." Sylvie pun tersenyum culas. "Nah, itu yang aku inginkan, Ki. Sekarang apa syaratnya?" tanya Sylvie yang penasaran. "Aku butuh foto yang namanya Danar sama Siti," terang Ki Darmo, dan dengan cepat Sylvie langsung mengeluarkan handphone miliknya. "Ini Kak Danar dan ini yang namanya Siti, Ki," tunjuk Sylvie pada galeri. "Oh iya ya, sudah aku simpan di kepalaku wajah mereka. Tapi masih ada satu lagi syarat yang wajib kamu penuhi." Dan dengan berapi-api, Sylvie pun langsung menanyai, "Apa itu, Ki?" "Kamu harus melayaniku, Neng," selidik Ki Darmo. "Apa?" pekik Sylvie yang tidak percaya. Ki Darmo memainkan lagi janggutnya. Dia tahu perempuan secantik-secantik Sylvie pastilah keberatan dengan ajakannya dan langsung memberitahukan. "Bukan dengan aku, Neng." Ki Darmo mengelak. "Lantas?" tanya Sylvie. Tak ada orang lain di rumah itu yang didapatinya. "Dengan dia," kata Ki Darmo menunjuk ke samping. "Kak Danar," batin Sylvie saat menatap sosok yang tiba-tiba saja muncul. Mata Sylvie berbinar, lalu beralih pada Ki Darmo. Aku mau, Ki." "Bagus," puji Ki Darmo. "Kalau begitu, kamu masuklah ke kamar itu. Itu tuh yang ada di pojok." Pintanya menuju ke arah kamar. Dan bagaikan sudah dihipnotis, Sylvie pun masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, lalu menunggu sosok tadi di tepi ranjang kamar tersebut. "Minggir, sekarang kamu cukup mengintip saja," kata Ki Darmo pada sosok yang tadi menyerupai Danar dan akan menyusul Sylvie. "Iya, Ki Darmo." Sosok itu menjawab, lalu lenyap begitu saja. "Kak Danar," Sylvie merintih dan mendesah. Di atas ranjang kayu tak ada kasur dan hanyalah tikar. Tubuh Sylvie ditindih oleh Ki Darmo. Namun Sylvie tidak menyadari itu. "Sempit," keluh Ki Darmo saat melepaskan senjatanya. "Akan ku bantu Kak Danar," ucap Sylvie tidak peduli rasa sakit usai melahirkan. Akhirnya Sylvie pun berusaha memuaskan Danar, yang adalah Danar palsu tentunya. Desa napas panjang beradu dengan lenguhan. Sylvie maju mundur di atas tubuh Ki Darmo yang sudah puas memainkannya tadi. Hingga akhirnya Ki Darmo pun tuntas juga. Sylvie yang kelelahan terkapar di atas keranjang kayu miliknya dan dibiarkan begitu saja. Ki Darmo keluar melakukan seperti yang diminta oleh Sylvie. Berbekal foto tadi, Ki Darmo membantu Sylvie untuk menuntaskan dendamnya. Dan singkat waktu, "Aduh, tubuhku terasa remuk," keluh Sylvie saat terbangun matahari sudah bersinar. Dan dengan cepat, Sylvie pun memakai pakaian lengkapnya, lalu sembari meringis menahan sakit pada lembah cintanya, dan dia pun kemudian keluar dari kamar itu. Saat melongokkan kepalanya, Ki Darmo langsung menyambut. "Pulanglah sekarang." Sekarang, Ki?"
Tanya Sylvie. Dia heran sebab belum memesan ojek. Rupanya Ki Darmo sudah memesankan ojek dan tidak perlu bertanya. Ki Darmo langsung memberikan bungkusan kain putih pada Sylvie. Neng, ini simpan baik-baik dalam kamarmu. Iya Ki, ucap Sylvie tak lupa dia pun berterima kasih. Meskipun tubuh terasa remuk, toh bisa enak-enakan dengan Danar. Sylvie senang. Saat ojek membawanya ke terminal, dia pun lalu menaiki taksi. Kedatangan Sylvie yang sudah tidak dianggap langsung menyimpan buntalan kain putih itu di bawah bantal yang dipakainya untuk tidur. Dan saat malam tepat jam 12, Sylvie tidur sembari membayangkan dia sedang bercinta dengan Danar, sementara Siti menderita di sana. Melewati hari-hari dan bulan-bulan, hanya itulah yang dilakukan oleh Sylvie. Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian, Siti muntah-muntah dan itu sangat mengejutkan bagi Danar, membuat Danar langsung membawa Siti ke rumah sakit. Dia diopname di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta. Di rumah sakit itu pula, Siti baru ketahuan akhirnya penantian mereka berbuah hasil. Siti berhasil mengandung buah tintanya dengan Danar. Tapi malah itu adalah awal dari Siti mengalami penderitaan. Dia dihantui dengan banyaknya pocong. Di jendela rumah sakit itu, seolah ada banyak pocong yang berdesak-desakan, ingin mengintip keberadaan dirinya. Tentunya ingin mengambil bayinya. Siti benar-benar tidak bisa ditinggalkan oleh Danar. 15 hari ada di rumah sakit, Siti benar-benar kacau. Bukannya malah membaik, namun justru tambah parah. Resep dari dokter sudah diminumnya, namun malah Siti malah muntah darah. Awalnya dikira keracunan obat. Kembali Siti pun mendapatkan perawatan dan diganti resep obat yang baru. Sebab Siti dideteksi kandungannya lemah dan harus tetap berada di rumah sakit. Danar benar-benar bingung. Tiba-tiba saja dia terlintas. Di saat itu dia berpamitan pada Sylvie. Dan tatapan itu membuatnya terbayang-bayang hingga sekarang. Padahal waktu itu sudah cukup lama berlalu. Ada yang tidak beres, ucap Danar sesaat setelah dia sholat tengah malam di samping Siti yang sudah tertidur pulas. Tapi seperti biasanya kembali histeris. "Pocong, pergi, jangan ambil anakku," Siti berteriak, tapi kali ini yang ditunjuknya adalah Danar. "Dek, ini aku dek, ini aku Danar," ucap Danar, tapi Siti tetap saja menunjuknya sebagai pocong. "Astagfirullahaladzim, dek, istighfar dek," ucap Danar sebisanya. Dia membaca apa saja untuk mengusap wajah Siti yang ketakutan melihatnya. "Aku tahu itu kamu Kak Danar, tapi pocong tadi ada di belakangmu," tutur Siti kepada si Danar. Tidak selang beberapa lama, Siti pun kemudian memegangi perut dan membuat Danar dengan sigap mengambil ember yang sudah disediakan. Dan akhirnya, Siti pun muntah-muntah. "Ya Allah, dek, kamu kenapa?" ucap Danar yang khawatir. Mata Danar membelalak, tangannya gemetaran. Tapi di kota sebesar ini, hanya ada mereka berdua saja. Danar bertanggung jawab pada Siti. Dan dengan cepat, Danar menarik yang keluar dari mulut Siti. "Astagfirullahaladzim," ucap Danar lagi, sembari menarik sesuatu yang hitam yang terasa begitu menjijikkan di tangannya. Mata Danar semakin membelalak saat dia mengenali apa yang ada di tangannya dan buru-buru ditaruhnya ke dalam ember bercampur dengan darah yang keluar dari lambung istrinya. "Rambut," batin Danar. Dia tidak mau menjawab meski Siti menanyai apa yang ditarik. Wajah Siti pucat. Danar meminta Siti untuk tidur setelah membersihkan darah yang tercecer. Danar pun kembali melanjutkan mengaji, sementara Siti kembali tertidur pulas. Perempuan itu terlihat sangat lelah karena memang sedang hamil muda. Dan dia tidak mau buah hati yang diidam-idamkannya malah kenapa-napa. Danar pun kemudian berpamitan dan awalnya Siti menolak untuk ditinggalkan. "Aku takut mas." Danar mengusap-ngusap kepala Siti dan memberitahukan bahwa dia tidak akan lama. Dan dimintanya Siti untuk terus beristighfar, bertasbih. Yang ditinggalkan oleh Danar dipegang kuat-kuat oleh Siti. Dia melakukan seperti yang diminta oleh Danar. Pikir Danar, karena siang hari, maka tidak akan ada gangguan yang akan mengganggu istrinya itu. Dengan cepat Danar pun pergi ke sebuah pondok pesantren dan dengan cepat pula dibantu oleh Herman dan juga Irwan yang selalu ada untuknya.
Mereka memanggil seorang ustadz, namanya Ustadz Yusuf, yang kemudian datang bersama mereka menuju ke rumah sakit. Dan singkatnya malam harinya, usai sholat maghrib, Ustadz Yusuf mulai mengobati Siti. Kalimat-kalimat Allah meluncur dari mulutnya sembari memegangi kepala Siti. Sementara Danar berada di belakang tubuh Siti yang menggelincang, yang merasakan kesakitan luar biasa. Siti pun berteriak-teriak tidak jelas, sementara Herman memegangi plastik yang disiapkan, sementara Irwan membantu Ustadz Yusuf untuk melantunkan doa. Ustadz Yusuf menyerukan kalimat tahlil sembari menekan kuat-kuat ujung kepala Siti. Kali ini bukanlah darah yang keluar, tetapi cairan yang baunya tidak sedap. Siti menahan sakit sembari memegangi kerongkongan. Ustadz Yusuf memasukkan tangannya yang sudah dibungkus dengan plastik. Dan seketika membelalaklah semua mata yang ada di situ melihat apa yang ditarik dari mulut Siti, yang adalah benda asing yang rupanya adalah paku. Ya Allah, ucap semuanya yang tidak tega melihat penderitaan Siti. Tidak selang berapa lama, wajah Siti yang pucat kini akhirnya langsung terkulai lemas. Siti! Danar pun berteriak. Herman dan Irwan pun berlarian memberitahukan pada suster penjaga, dan dengan sigap Siti pun mendapatkan pertolongan medis lagi. Siti, kamu harus kuat demi anak kita, bisik Danar saat Siti sudah dinyatakan kandungannya baik-baik saja. Bahkan katanya tidak ada masalah sama sekali. Dan Danar pun bersyukur akan hal itu. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Danar masih bekerja sebagai supervisor, tapi Siti sudah resign. Karena hanya berdua saja di Jakarta, Siti dijadwalkan akan melahirkan di Banten saja supaya ada keluarga yang menjaga. Danar pun mengantarkan Siti sampai ke tempat rumah orang tuanya. Betapa terkejutnya Danar saat baru turun dari taksi melihat sosok yang masih bisa dikenalinya. Mas, ucap Siti sembari mendaratkan sikutnya pada suaminya lalu menunjuk ke arah yang dimaksud. Itu Sylvie bukan? Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni dosa yang telah diperbuatnya, ucap Danar yang langsung diamini oleh istrinya. Amin mas. Kedatangan Danar dan Siti didengar oleh orang tua Sylvie. Mereka semakin malu dan langsung menangkap Sylvie yang berkeliaran tidak memakai sehelai benang pun, bahkan jadi sorak-sorakan anak kecil. Lepaskan aku Ki Darmo, lepaskan aku, teriak Sylvie berulang kali saat bapak dan ibunya mengikat tangan dan kakinya. Ki Darmo, orang satu-satunya yang akan bisa menyembuhkan Sylvie, tetapi sayangnya orang itu sudah mati. Kedatangan Danar dan Siti pun menjadi saksi untuk keluarga Sylvie yang tambah semakin malu. Dan dengan terpaksa, keluarganya Sylvie pun memasukkan Sylvie ke dalam rumah sakit jiwa. Lepaskan aku Ki Darmo, mohon Sylvie saat perawat rumah sakit jiwa akan memandikannya. Dalam pandangannya itu, dia selalu dihantui oleh sosok-sosok yang menyerupai sosok Ki Darmo. Dan entah sampai kapan dia akan mengalami gangguan kejiwaan seperti itu. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.